Bayangkan sebuah kapal pesiar mewah yang berlayar santai di perairan berbahaya, wilayah laut yang dikenal sebagai sarang hiu paling mematikan. Di sekitar jalur ini terdapat sebuah pulau pasir misterius yang hanya muncul saat air laut surut, lalu menghilang kembali ketika pasang tiba. Di tengah suasana liburan yang tampak sempurna, tak ada satupun penumpang yang menyadari bahwa perjalanan ini akan berubah menjadi mimpi buruk. Sebuah keserakahan kecil, satu kesalahan fatal, dan keputusan gegabah dari beberapa kru kapal perlahan menyeret seorang wanita ke dalam pertarungan hidup dan mati. Terjebak di pulau pasir yang semakin tenggelam, dikepung hiu-hiu buas yang haus darah. Mereka harus bertahan dengan luka, rasa takut, dan waktu yang terus menipis. Inilah kisah tentang pengkhianatan, pengorbanan, dan perjuangan bertahan hidup di tengah lautan tanpa ampun. Inilah film Shark Terror 2025. Cerita dimulai dari sebuah kapal pesiar super mewah yang tengah berlayar melintasi perairan yang dikenal sebagai habitat kawanan hiu. Di kawasan ini juga terdapat sebuah pulau kecil misterius yang hanya muncul saat air laut surut, lalu menghilang kembali ketika pasang. Di tengah suasana liburan para penumpang yang penuh keceriaan, tanpa disadari bahaya besar sedang mengintai. Di salah satu kabin, terlihat seorang ibu dan anak bersiap meninggalkan kamar mereka. Momen ini tak luput dari perhatian sekelompok kru nakal yang sudah mengincar kesempatan. Anak tersebut adalah Kendall, seorang remaja yang sedang berada di fase pemberontakan dan merasa kesal karena harus ikut makan malam bersama calon ayah barunya. Sang ibu terus membujuk Kendall, menjelaskan bahwa kekasihnya adalah seorang kapten kapal, profesi yang sama seperti mendiang ayah Kendall dulu. Namun, luka kehilangan yang baru berusia 6 bulan membuat Kendall sulit menerima semuanya. Kepergian mereka langsung dimanfaatkan oleh Oscar dan George untuk melakukan pencurian di kamar Kendall. Sebelum beraksi, Oscar terlebih dulu menyingkirkan adiknya, Brian, dengan menyuruhnya ke lantai bawah untuk mengambil sesuatu. Aksi pencurian ini rupanya juga melibatkan satu kru kapal lain sebagai komplotan. Saat keadaan dirasa aman, mereka pun mulai mengobrak-abrik kamar tersebut. Sementara itu, Kendall dan ibunya justru terlibat adu argumen sebelum bertemu sang kapten. Kendall marah setelah mengetahui bahwa tanpa sepengetahuannya, ibunya telah menjual sebuah kabin di kebun peninggalan ayahnya. Alasan sang ibu adalah demi menyambung hidup. Namun bagi Kendall, hal itu terasa seperti pengkhianatan. Apalagi duka kehilangan ayahnya masih sangat segar. Di sisi lain, Oscar dan George kecewa karena tak menemukan barang berharga apapun selain barang-barang sepele. Tak lama kemudian, Brian kembali dan langsung murka saat memergoki kakaknya sedang mencuri. Ia kesal karena sudah susah payah membantu Oscar bekerja sebagai kru kapal, namun justru disalahgunakan untuk perbuatan kriminal. George mulai panik dan ketakutan jika Kendall melaporkan aksi mereka. Oscar dan Brian pun mendesak George agar segera melepaskan Kendall sebelum situasi semakin berbahaya. Namun kepanikan George justru membuat keadaan makin kacau, hingga Kendall dan Brian sama-sama terjatuh ke laut. Nasib buruk menanti mereka, karena perairan tersebut dikuasai kawanan hiu ganas. Tanpa menjelaskan kejadian sebenarnya, Oscar menyuruh George menghapus rekaman CCTV di sekitar kamar Kendall. Di saat bersamaan, George mulai menyadari bahwa hiu-hiu itu sudah mendekat ke arah mereka. Sementara itu, Molly sama sekali tidak mengetahui bahwa anaknya kini berada dalam bahaya besar. Sang kapten pun heran melihat Molly datang sendirian, padahal ia berniat diperkenalkan dengan Kendall malam itu. Molly meminta sang kapten menunggu dan kembali ke kamar untuk mencari anaknya. Tentu saja, ia tak menemukan Kendall di sana. Namun dari kejauhan, Molly melihat sekuil daratan kecil di tengah laut yang tampaknya bisa menjadi tempat berlindung dari hiu. Ketegangan meningkat ketika Molly menanyai Oscar soal keberadaan Kendall.
Oscar berpura-pura tidak tahu, namun Molly memaksanya ikut membantu pencarian. Di tengah laut, Brian yang ternyata masih hidup melihat hiu-hiu mengitari dirinya dan Kendall. Dengan berani, Brian berusaha mengalihkan perhatian salah satu hiu yang mengincar kaki Kendall. Kendall pun menyemangati Brian yang rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan dirinya. Meski terluka akibat gigitan hiu, Brian tetap berusaha bertahan. Sementara kini Kendall bergantian menolong Brian meski kakinya sendiri cedera akibat terjatuh dari kapal. Akhirnya, keduanya terdampar di pulau kecil yang muncul di tengah laut. Dalam kondisi terluka, Kendall dan Brian menjadi dua orang pincang yang terjebak di pulau tersebut, dikelilingi lautan dan hiu yang siap memangsa kapan saja. Sementara itu, Molly semakin putus asa mencari anaknya. Oscar lalu menyarankan agar mereka memberitahu kapten supaya menggunakan pengeras suara kapal untuk membantu pencarian. Namun sebelum itu, Oscar meminta kartu penumpang Molly dengan alasan formalitas. Kecurigaan Molly muncul ketika pintu tiba-tiba dikunci dari dalam dan Oscar tak bisa menjelaskan alasannya. Beruntung, Molly adalah mantan anggota angkatan laut, sehingga Oscar tak mampu berbuat banyak. Akhirnya, Oscar mengakui apa yang sebenarnya terjadi pada Kendall. Brian menjelaskan bahwa ia justru berusaha menyelamatkan Kendall dari perbuatan jahat Oscar dan George. Meski Kendall masih sulit mempercayainya, Brian memilih fokus mengamankan kaki Kendall yang patah. Sayangnya, hiu-hiu itu masih setia menunggu mangsa mereka. Situasi semakin mengerikan saat Brian menyadari bahwa pulau kecil ini hanya muncul saat air laut surut. Seluruh kru kapal pun gempar setelah mengetahui apa yang menimpa Kendall. Sang kapten marah besar dan menyalahkan Cyrus karena tidak segera menyalakan alarm darurat. Di tengah amarah tersebut, Molly memohon agar diberi kesempatan untuk ikut dalam proses pencarian. Oscar dilarang ikut. Selain karena terlibat pencurian, ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah Oscar diamankan, kapten memerintahkan Cyrus untuk segera menghubungi penjaga pantai. Mereka tak bisa melakukan apapun selain menunggu keajaiban datang. Bahkan di hamparan pulau pasir ini, mereka tak memiliki tempat sekadar untuk berlindung dari teriknya matahari. Di sisi lain, Oscar memaksa Cyrus agar mengizinkannya ikut dalam misi pencarian. Terlepas dari kesalahan besar yang pernah mereka lakukan, Oscar sangat mengkhawatirkan kondisi Brian, sosok yang telah banyak berjasa dalam hidupnya. Dari pria inilah Oscar akhirnya memperoleh akses ke ruang peralatan, memungkinkannya menyusup dan menyamar sebagai bagian dari tim penyelamat. Sementara itu, ketegangan di pulau semakin memuncak ketika seekor hiu besar hampir saja menggigit bagian vital Kendall. Situasi pun makin buruk karena kaki Kendall mulai membengkak parah. Dengan peralatan seadanya, Brian mengikat kaki Kendall menggunakan tali sepatu, berharap lukanya tidak semakin parah akibat terlalu banyak bergerak. Perhatian dan kepedulian Brian perlahan membuat Kendall sadar bahwa pria ini benar-benar berhati tulus. Ia pun mengucapkan terima kasih atas semua pengorbanan Brian selama mereka terjebak dalam nasib sial ini. Okay? I promise. Di sisi lain, Molly yang memang berpengalaman memimpin misi pencarian terus bergerak tanpa menyadari bahwa salah satu kru di kapalnya adalah Oscar, orang yang terlibat dalam insiden yang mencelakai anaknya. Kembali ke Pulau Pasir, Oscar menemukan dua mainan kecil yang setidaknya bisa mengalihkan rasa lapar mereka. Namun, Kendall berpendapat akan lebih berguna jika Oscar memanfaatkan kerang-kerang di sekitar untuk memancing ikan. Tanpa menunda waktu, Oscar langsung merakit alat pancing sederhana menggunakan kacamata milik Kendall.
Mereka pun heran melihat perilaku para hiu yang terlihat sangat agresif dan seolah sengaja memburu manusia. Thanks. Pada saat yang sama, tim penyelamat mulai memasuki wilayah laut yang dikuasai para hiu tersebut. Serangan mendadak membuat alat pemancar GPS terjatuh ke laut. Kepanikan pun tak terhindarkan, apalagi benturan sebelumnya menyebabkan speedboat mereka bocor. Dalam kondisi genting itu, seorang kru bernama Marcus nekat menambal speedboat meski harus berenang di tengah perairan berbahaya. Namun darah dari lukanya justru menarik perhatian hiu terbesar di sekitar mereka. Hiu tersebut tampak penuh luka lama, jelas menjadi bukti kekejaman manusia sebelumnya. Setelah menceritakan situasi yang mereka alami, Molly mulai bertanya-tanya mengapa penjaga pantai belum juga terlihat. Parahnya, posisi mereka kini benar-benar menghilang dari radar karena alat pelacak sudah tenggelam. Marcus sebenarnya berhasil menyelesaikan perbaikan dan hanya tinggal naik kembali ke speedboat. Namun teriakan histeris terdengar ketika semua orang menyadari bahwa Marcus telah menjadi korban. Tubuhnya tak lagi utuh. Di saat yang sama, Molly mulai kesal karena pria bertopeng yang selama ini diam-diam membantu ternyata bukan anggota resmi, melainkan Oscar yang berhasil menipu mereka. Meski begitu, karena sudah terlanjur ikut, Molly memaksa Oscar agar benar-benar berguna dalam misi penyelamatan ini. Menjelang malam yang dingin, Brian berusaha mengumpulkan berbagai benda laut untuk menyalakan api. Sementara, Kendall hanya duduk termenung, merasa dirinya tak lagi berguna. Ia mulai merasakan tanda-tanda dehidrasi parah. Semua tekanan ini hampir membuat Brian kehilangan kendali emosinya, meluapkan kemarahan pada para hiu. Namun karena terlalu memaksakan diri, ia lupa pada luka di kakinya yang kembali terbuka dan berdarah. Di kapal, Cyrus memberitahu bahwa penjaga pantai membutuhkan beberapa jam lagi untuk mencapai lokasi terakhir Molly. Sementara itu, Molly tak bisa melanjutkan perjalanan tanpa kompas dan GPS. Saat meminta saran, sang kapten menyarankan agar mereka menggunakan bintang sebagai penunjuk arah barat. Sayangnya, langit yang mendung membuat metode itu mustahil dilakukan. Just gonna do more damage anyway. Until we know where we're going. And my daughter. Di pulau, Brian semakin putus asa karena gagal menyalakan api dengan keterbatasan yang ada. Keadaan makin buruk ketika Kendall kembali pingsan akibat dehidrasi. Mereka bertahan dalam gelap dan dingin dengan langit yang masih tertutup awan. Hingga akhirnya Oscar teringat bahwa malam sebelumnya bulan berada di arah selatan. Dari petunjuk inilah Molly akhirnya bisa memperkirakan posisi barat yang mereka butuhkan. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan sambil memberi kabar kepada sang kapten. I hope you're right, Molly. Di saat yang sama, mereka mencari Molly yang tak kunjung muncul ke permukaan. Padahal Molly sedang berjuang mengambil peralatan yang tenggelam. Di bawah teror hiu yang terus mengintai, mereka tetap memaksa maju. Namun mereka harus membalikkan perahu terlebih dahulu. Teriakan Abby tiba-tiba memecah suasana, menyadarkan semua orang bahwa Abby telah menjadi korban keganasan hiu. Hey, can't do anything. Where's Molly? Ready. Affirmative. Di sisi lain, Brian masih setia menjaga Kendall meski air pasang kini semakin memudahkan serangan para predator laut itu. Molly mencoba menenangkan Oscar yang ketakutan hebat, memintanya untuk tidak banyak bergerak, bahkan sekadar menggerakkan kumisnya yang basah kuyup. I just work on the ship. I can't do this. You need to calm. Setelah sekitar setengah jam tak sadarkan diri, Kendall akhirnya terbangun. Ia baru menyadari bahwa pulau tempat mereka bertahan kini semakin menyusut akibat air pasang. Brian lalu memberinya sebuah batu sebagai alat pertahanan seadanya jika hiu kembali menyerang. Apologize. Make things right. Get a light going even if it's just for a second. Sementara itu, Cyrus diam-diam berniat kabur sebelum persekongkolannya dengan George terbongkar. Ia bahkan sama sekali tidak menghubungi penjaga pantai seperti perintah sang kapten. Di tengah kekacauan itu, ketika para hiu terlihat menjauh,
Molly memanfaatkan kesempatan untuk membalikkan perahu. Namun tanpa ia sadari, satu ekor hiu perlahan kembali mendekat ke arah mereka. Setelah semua persiapan tali selesai, mereka pun bersiap menarik perahu secara bersamaan. Membalikkan perahu jelas bukan perkara mudah, terlebih dalam kondisi laut yang kacau dan penuh ancaman. Namun setelah perjuangan panjang, misi membalikkan perahu akhirnya berhasil. Tanpa membuang waktu, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Di tengah upaya itu, Oscar akhirnya menjadi korban keganasan para hiu. Meski kehilangan satu orang, Molly tidak punya pilihan selain terus melanjutkan misi pencarian. Sementara itu, sang kapten mulai curiga karena Cyrus tak kunjung menjawab panggilannya. Padahal ia tengah dilanda kecemasan lantaran belum ada kabar sama sekali dari penjaga pantai. Saat Cyrus berpura-pura mencari rekan-rekannya, sang kapten akhirnya menghubungi penjaga pantai secara langsung. Dari sinilah ia mengetahui fakta mengejutkan bahwa sejak awal Cyrus sama sekali tidak pernah menghubungi pihak penjaga pantai. Di sisi lain, air pasang terus meninggi hingga pulau pasir yang tersisa kini hanya sebesar lapangan voli. Ombak yang menghantam tak lagi tampak indah, melainkan seperti isyarat kematian yang semakin dekat. Kendall kembali pingsan tepat ketika air laut semakin mendekat. Tak lama kemudian, sebuah helikopter penjaga pantai melintas di atas mereka, namun gagal melihat keberadaan pulau akibat cuaca mendung yang terlalu gelap. Di saat genting itulah, Molly akhirnya melihat celah awan yang memperlihatkan bintang penunjuk arah. Dari petunjuk tersebut, ia berhasil menentukan arah barat yang selama ini mereka cari. Sementara itu, Brian mulai kehilangan harapan dan hanya bisa menangis pasrah. Sang kapten kembali memanggil Cyrus, menuntut pertanggungjawaban atas semua pelanggaran yang telah menewaskan banyak orang. Ia juga menegaskan bahwa cepat atau lambat, penjaga pantai pasti akan menemukan Cyrus. Menyadari hal itu, Cyrus nekat berenang menjauh sebelum pelariannya terpantau oleh helikopter. Face the music. You have no other option. Masalah belum berakhir. Speedboat tiba-tiba mogok, padahal Molly sudah berada cukup dekat dengan lokasi Kendall. Kendall! Di waktu yang sama, Brian terus berdoa di tengah kepungan para hiu yang tampak semakin agresif terhadap manusia. Beruntung, Brian berhasil lolos dan langsung menyelamatkan Kendall yang hampir tenggelam. Namun, para hiu masih mempermainkan mereka, seolah belum siap menghabisi mangsanya. Serangan demi serangan membuat Molly semakin khawatir dengan kondisi Kendall yang kian kritis. Keadaan diperparah dengan kabar bahwa helikopter penjaga pantai harus kembali lebih dulu untuk mengisi bahan bakar. Kendall mulai pasrah jika hidupnya harus berakhir di rahang hiu. Dalam detik-detik itu, pikirannya melayang pada sang ibu, mengingat pertengkaran mereka yang belakangan sering terjadi. Stay with me, Kendall. Saat Kendall kembali diseret ke bawah air oleh hiu, Molly datang tepat waktu. Tanpa ragu, ia langsung mengejar Kendall yang masih tersangkut di rahang hiu. Dengan segenap tenaga, Molly berhasil menyelamatkannya. Mereka pun segera menjauh meski harus mendayung perahu dengan tangan kosong. Namun hiu tersebut tak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja. Hingga akhirnya, hiu yang penuh luka itu berhasil dilumpuhkan setelah terkena semburan api dari pistol suar. Sayangnya, masalah baru muncul karena Kendall terus kehilangan banyak darah. Tim SAR akhirnya tiba, memang selalu datang di saat-saat terakhir. Namun dengan bantuan helikopter, mereka bisa kembali ke kapal tanpa harus mendayung di atas perairan yang masih dipenuhi hiu. Brian hanya bisa meminta maaf atas perbuatan kakaknya yang telah menyeret mereka ke dalam mimpi buruk ini. Sementara Kendall mengucapkan terima kasih karena di saat dirinya berada dalam bahaya, Brian selalu ada, membantu, dan bahkan mengorbankan dirinya demi keselamatannya. This job was supposed to be good for him. Kisah perjuangan mereka pun menjadi awal bagi Brian untuk mendapatkan restu dari Molly, yang kini bisa merasakan adanya getaran cinta di antara keduanya. I'm just glad to see you. I think he said enough sorries. Film ini mengajarkan bahwa keserakahan dan kebohongan sekecil apapun
bisa berujung pada bencana besar. Selain itu, Shark Terror menekankan pentingnya tanggung jawab atas setiap tindakan yang kita ambil. Di sisi lain, kepedulian dan pengorbanan tulus, seperti yang ditunjukkan Brian, membuktikan bahwa kemanusiaan masih bisa bertahan, bahkan di situasi paling mengerikan. Saat hidup dipertaruhkan, kejujuran dan empati justru menjadi senjata terkuat. Pada akhirnya, Shark Terror 2025 bukan sekadar film tentang hiu ganas di laut lepas, melainkan kisah perjuangan manusia melawan ketakutan, rasa bersalah, dan alam yang tak kenal ampun. Film ini meninggalkan satu pertanyaan besar bagi penontonnya. Apakah manusia benar-benar korban atau justru penyebab dari teror yang mereka hadapi sendiri? Nah, itulah tadi alur cerita lengkap dari film Shark Terror 2025. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video alur film berikutnya.